Oke, setelah teman-teman buat PO ya, nah ini sebenarnya kan harusnya belum dibayar ya, karena kan buat PO untuk barangnya itu kan datang besok ya, datang besok biasanya kan sebelum jam 5. Nah, ini statusnya harusnya belum dibayar gitu, jadi harusnya belum motong ini ya, karena kan besok gitu. Kejadiannya itu kan nanti besok gitu. Harusnya teman-teman klik bayarnya itu besok tak. Tapi di tutorial kemarin kan saya cuman menjelaskan gitu. Kalau harus setelah bikin PO besoknya harus dibayarnya step-stepnya kayak gitu ya. Kita batalin dulu aja ya di sini. Jadi kita akan sesuai dengan lapangan. Kita batalin agar apa? Agar di sini di beranda ini ya, ini uangnya kembali ya, uangnya kembali kalau dibatalin. Oke, di bagian transaksi pembelian ya, karena ini kan belum kejadian masalahnya, istilahnya kan masih tanggal 20. Teman-teman buat PO 20, barangnya kan belum tentu datang tanggal 20 gitu, maksudnya kayak gitu loh ya. Nah, itu. Ini hanya simulasi yang kemarin apa yang saya video tutorial sebelumnya itu hanya simulasi. Kemudian kalau teman-teman sudah buat PO ya, buat PO, silakan teman-teman bisa buat jadwal distribusi ya. Jadwal distribusi untuk tanggal si apa 20 ini yang sesuai dengan RAB ya. Nah, sesuai RAB kan ini harus dikirimnya tanggal 20 gitu ya. Jadi kan RAB ini sebenarnya harusnya dibikinnya sebelumnya. Jadi satu hari sebelum gitu. Ini saya cuma mencontohkan karena sekarang tanggal 20 gitu masalahnya. Oke. Mudah-mudahan teman paham lah. Kalau nggak paham nanti bisa tanya atau bisa inilah ya. Nah, jadwal distribusi lagi. Ya, kita buat jadwal distribusi. Nah, sekarang di jadwal distribusi ya atau tanggal 20 pastikan sesuai dengan RAB ya tanggal 20. Di sini kan ada yang namanya tahap 1, 2 dan 3. Teman-teman kalau baca juknis, tahap 1 itu untuk SD, TK, SD kelas 1 sampai 3, TK, kemudian balita. Ya, itu yang pagunya 8.000. Kemudian untuk yang dewasa itu 10.000. Nah, di sini nih tahap 1, tahap 2 sama tahap 3. Di sini ada jam rencana sama jam aktual. Jadi rencananya kan besok nih tanggal 20 ya. Besok ini ibaratnya teman-teman bikinnya tanggal 19 nih ya. Jadwal distribusinya adalah teman-teman pilih tahap dulu, di sini pilih tahap dulu. Kemudian pilih lembaga. Nah, lembaga ini adanya di mana? Ya, di master data ini, data lembaga ya, kita buka. Nah, teman-teman kan sebelumnya sudah ngisi data lembaga ini ya. Totalnya 1013 sesuai dengan pagu ya, total semuanya. Nah, di jadwal distribusi, jika misalnya hari Senin, ya hari Senin itu semuanya terkirim, semuanya ngirim ke posyandu kekirim, ke sekolah terkirim, itu otomatis semuanya gitu ya. Nah, teman-teman bisa pilih nih jadwalnya. Pertama pilih tahap, kemudian pilih lembaganya. Kalau tahap 1 otomatis yang kena tahap 1 doang. Contoh, misalnya SD Sukapura nih satu ya. Kelompoknya kelas SD, kelas 1, kelas 3. Total porsi jam rencana jam 7.30 kalau sesuai juknis. Kalau aktualnya misalnya berangkatnya jam 7.15 atau jam 7 itu silakan teman-teman isi ya. Kalau mau dikosongin juga nggak apa-apa. Kemudian tambah lagi sasarannya. Misalnya ini tahap 2. Nah, masih SD Sukapura ya. Nah, karena kan ada 6 kelas ya. Ya, 6 kelas. Jadi hitungannya itu kalau tahap 1 untuk kelas 1 kelas 3, tahap 2 itu untuk kelas 4 kelas sampai kelas 6 plus guru atau teknik yang PIC di sana gitu. Kalau guru dapat ya tinggal dikasih gitu. Karena kan di data lembaga di sini sebelumnya kita ngisi nih untuk SD Sukapura kelas 1 kelas 3-nya 120, kelas 4 kelas 6-nya 120 plus guru plus nakdiknya itu 6 ya. Ini totalnya 6 jadi 246. Kita cek di sini harusnya porsinya juga 246. Itu ya, paham ya?
Kemudian misalnya SD di sini disesuai ini contoh ada SDN Cikoneng nih. Dua, misalnya. Ini tahap satu nih kelas satu kelas 3 ya karena pagunya yang kecil ya yang 8.000. Jadi beda nih tahap satu tahap 2 tahap 3 ini beda harganya. Tambah lagi SDN Cikoneng misalnya. Oh ini tahapnya belum diisi. Nah kalau misalnya salah nih ya kalau misalnya salah. Contoh kita pilih SDN 1 Sukapura ya. Ini akan ada notif sudah terdaftar di tahap satu sebelumnya. Nah, di sini. Jadi teman-teman harus pilih tahap dulu, lalu SD Cikoneng. Seperti itu. Jadi ada kalau datanya sudah di sini sudah ada, dia nggak akan bisa karena ada notif gitu. Seperti itu ya di blok. Nah, jadi harus yang belum terdata di sini. Totalnya 127. Dari mana 127? Ini nih di SMK Cikoneng. Nah, ini nih. Kelas 1 kelas 3 123, kelas 4 kelas 6 125 plus guru 2 jadi 127 gitu. Ya, hitungannya. Kemudian pilih lagi lembaganya. Tinggal SMP ya. Ini SMP, SMA, ini SMP sama tendiknya ini yang 10 ribuan tambah lagi ini tahapnya tahap 3 SMA, pilih lagi tahapnya SMK, kemudian pilih lagi lembaganya yang posyandu yang terakhir ya. Posyandu terakhir ini kalau posyandu itu bebas ya tahapnya mau yang mana aja karena disesuaikan dengan jadwal pengiriman. Kalau misalnya posyandunya bukanya jam 10 ya pakainya tahap 3 gitu. Tahap 3 jam 10.30. Jadi tiap tahap itu kan distribusinya beda-beda gitu. Totalnya pagungnya 1013 untuk tanggal 20. Jadi pastikan juga jadwal distribusinya itu mengikuti tanggal yang ada di RAB gitu. Intinya patokannya kita RAB lah. Tuh. Klik simpan. Ya. Nah, jadi untuk Senin tanggal 20 April itu 1013 ya. Ini detailnya. Nah, detail distribusinya. Ini statusnya belum tuh. Ya. Kalau sudah seperti ini ya, kalau sudah seperti ini, kalau masih mau diedit silahkan ya, ini masih bisa. Nah, oke.